Logatnya maksudnya. Bangsa Bugis sama bangsa Bugis ya. Pak Gatot yang kami hormati, Pak Aban, Pak Fathia Ramzah, Bapak-bapak semua. Menggugah pertanyaan ini sebenarnya, apakah negeri ini masih selamat dengan sistem yang ada sekarang? Saya sih semakin hari malah bangsa ini semakin tergerus sendi-sendi kehidupannya digerus dengan sistem yang ada sekarang. Saya selalu berpikir begini, Pak, negara ini dijaga keberadaannya oleh rakyatnya, oleh lembaga negaranya, oleh hukum, dan oleh paling tinggi etika. Itu yang menjaga negara ini ada. Nah, saya melihat ini semua hilang. Jadi saya mulai contoh dari lembaga negara. Saya Bapak ahli politik, mohon nanti saya dikoreksi. Saya melihat begini, kekuasaan dan partai politik sekarang itu betul-betul tujuan adalah mengkooptasi negara dan lembaga-lembaga negara, bukan membangun dan memelihara lembaga negara. Semua lembaga negara dikooptasi oleh kekuasaan dan oleh partai politik. Awal reformasi kita membentuk banyak lembaga negara untuk menjaga kekuasaan. Dibentuklah Mahkamah Konstitusi, dibentuklah KPK, dibentuklah Komisi Yudisial, dibentuk berbagai lembaga negara untuk menjaga kekuasaan. Tapi itu hanya beberapa tahun kemudian lembaga negara ini satu demi satu dikooptasi dengan kekuasaan. Coba kita bayangkan, Badan Pemeriksa Keuangan dulu, walaupun Pak Harto itu dianggap otoriter, satu tangan, tapi tidak pernah dia menempatkan partai politik di Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak pernah. Tidak pernah Pak Harto menempatkan orang partai politik di lembaga hukum. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena dia ingin lembaga negara ini dan tidak pernah mempolitisir lembaga-lembaga negara. Tapi sekarang ada sangat tidak masuk akal bagi saya bahwa anggota BPK itu dari partai politik. Bagaimana logikanya seorang partai politik memeriksa keuangan kekuasaan yang dari partai politik? BPK di depan mata kita dilakukan hal yang sama, dikooptasi. Nah, hampir semua lembaga negara dikooptasi oleh kekuasaan dan partai politik. Jadi saya menyatakan kekuasaan sekarang itu adalah memangsa negaranya, sedang memangsa negaranya, sehingga yang ada nanti bukan negara, Pak, tapi kekuasaan. Kekuasaan bisa pemerintah, bisa bukan pemerintah, bisa pemerintah hanya boneka, kekuasaannya ada yang diuraikan tadi. Dan saya lihat itu yang sedang berpraktek sekarang. Saya bukan ahli politik, saya melihat betul-betul ini terjadi. Nah, coba kita bayangkan, Pak, dengan sistem sekarang. Saya selalu menyatakan, buat apa sih ada 570 anggota DPR dengan sistem fraksi? Kan ada gunanya, Pak. Apa kata ketua fraksi, itulah kata anggota DPR. Anggota DPR bicara itu sepertinya hanya ruang untuk bernegosiasi. Nah, setelah kencang dibawa, ketua fraksi ketemu. Setelah ketua fraksi ketemu, melapor ke ketua umum. Ketua umum memerintahkan A, maka terjadilah A. Itulah terjadi di praktek pembuatan undang-undang. Sehingga saya ingin menyatakan bahwa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah kekuasaan sedang berjalan dengan dua pilar utama, yaitu berupaya mengobjektifkan kepentingan subjektif kelompoknya. Jadi kalau dia punya kepentingan A, maka dia berusaha mengobjektifkan itu dengan berbagai cara. Caranya lewat buzzer, seakan-akan itu kebenaran, dan mendelegitimasi orang yang berbeda dengan itu lewat media massa. Nah, tapi kita harus bersyukur juga, kemarin ada indikasi menarik nih. Setelah geng Sambo terlokar, ini buzzer agak berkurang nih, Pak.
saya kan pusat serangan buzzer. Ya, saya pusatnya serangan buzzer tuh. Ini agak berkurang buzzer ini sejak geng Sambo terbuka. Ya. Nah, jadi saya punya analisis, siapa tahu sebenarnya dari sana sumbernya. Dari sana sumbernya ini, karena saya, indikasi kalau dijadikan delik ya silakan aja. Tapi saya hanya menyatakan bahwa serangan buzzer ke akun Said Didu berkurang setelah geng Sambo terbongkar. Nah, itu saja. Tapi ada juga salah satu capres kegiatannya agak berkurang. Bukan capres, yang ingin menjadi mencalonkan diri sebagai presiden. Bakal calon atau merasa calon. Merasa calon itu kegiatannya juga berkurang dengan ini. Jadi ya kita bersyukur juga, bukan bersyukur. Kita menghormati dan menghargai pengorbanan nyawa Brigadir J. Siapa tahu tetesan darah beliau membersihkan negeri. Amin. Kita tidak bisa menduga. Nah, oke, saya ingin masuk sedikit di prakteknya apa sih sehingga terjadi. Saya bilang begini, saya ingin menyatakan Pak, bahwa sepertinya negara akan hilang dan menjadi kekuasaan dan penguasa. Itu negara akan hilang. Karena negara itu kan terdiri 3 unsur minimal ya, kalau nggak salah kan. Pemerintah, rakyat, dan wilayah. Nah, ini kan semua diberikan tugas untuk menjaga negara ini, maka penguasa ini harus disiapkan lembaga negara untuk mengawasi dia, ya kan Pak? Rakyat diberikan kekuatan untuk mengawasi kekuasaan lewat DPR. Nah, tapi semua ini dikooptasi oleh kekuasaan, sehingga menurut saya yang ada sekarang itu negara sudah hilang. Yang ada di negeri ini adalah penguasa, tidak ada lagi negara. Karena rakyat dikerdilkan. Lembaga-lembaga negara dihilangkan, dikooptasi sedemikian rupa. Nah, sehingga tidak ada lagi fungsi tidak lagi lembaga yang bertugas sebagai lembaga negara. Nah, saya ingin kasih contoh lah. Supaya ini BUMN itu dibentuk namanya Badan Usaha Milik Negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Apalagi milik nenek lu kata dia. Apalagi milik pribadi. Coba, Bapak, saya dapat cerita menarik Pak, bahwa ada tim sukses besar, tim sukses yang dianggap sangat berperan, sakit dan butuh biaya besar. Dicarilah BUMN yang fasilitas kesehatan besar, sehingga mampu membiayai kesehatan bekas relawan tersebut. Coba bayangkan merusaknya moral negara ini seperti ini. Bukan karena orang itu untuk memperbaiki BUMN, tapi karena orang ini harus berobat, sehingga dicarikan BUMN yang mampu mengobati. Itu kan uangnya saya tidur di situ. Kenapa uangku dipakai mengobati orang yang logika mana gitu Pak? Nah, itu saya bilang saya dapat informasi seperti itu. Dan kita lihat BUMN sekarang ini hanya tempat parkir para politisi yang gagal caleg. Kalau gagal caleg, maka dijadikan komisaris BUMN. Crazy menurut saya. Crazy. Nah, coba bayangkan Pak. Ada nanti delik lagi kalau benar. Ada calon DPR gagal diangkat jadi komisaris BUMN. Setelah Sudapilnya meninggal, dia balik jadi anggota DPR hanya 3 bulan jadi komisaris BUMN. Jadi, nah, bancakan seperti ini menurut saya ini harus dihentikan. Nah, saya nggak enak sih kalau cerita. Saya waktu masuk CSM BUMN itu ada 972 CV di meja saya Pak Batia. CV dari relawan juga namanya dulu. Aku menghadap atasan saya dan atasan saya.
Pak, dari 922 ini sudah kubuang ke tong sampah 927. Kenapa kau buang? Sampah semua. Sampah semua. Marah. Kalau gitu minggu depan kau diberhentikan, nggak apa-apa. Daripada BUMN rusak, mending apa yang diberhentikan. Nah, karena begitu BUMN ini. Nah, coba di mana sih etikanya? Saya begini, Pak. Kalau orang yang paling tinggi itu adalah etika. Kalau seorang pemimpin sudah melanggar etika, bagi saya adalah di depan saya adalah 0. Karena faktor pengalih etika itu 0. Kalau pelanggaran hukum masih tambah kali kurang, tapi kalau etika bagi saya 0. Nah, bagaimana etikanya? Menteri BUMN memasang seluruh fotonya di seluruh ATM. Di mana logikanya? Datang kita ke bandara, foto dia juga. Datang kita kemana, foto dia juga. Maksud saya begini, hati seseorang kalau sudah melanggar etika, jangan pernah percaya bahwa dia akan memperbaiki bangsanya. Titik. Bullshit bagi saya. Nah, saya begini. Saya orang ditanya, kenapa sih Anda tidak mengundurkan diri? Kan saya disangka di Twitter kan selalu dikatakan dipecat. Saya bukan dipecat, mengundurkan diri. Karena saya masih ingat, kebetulan bapak saya itu perintis kemerdekaan, maka saya jadi tadi, ya Allah, arwah bapak saya melihat joget di istana, kira-kira seperti apa? Arwah bapak saya ingat, bapak saya perintis kemerdekaan kok melihat begini, pada mungkin cita-cita bapak saya nggak begitulah, mungkin. Nah, bapak saya menyatakan sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Jadi saya ditanya, kenapa kamu mengundurkan diri? Saya melihat bahwa rezim sekarang ini rezim kebohongan. Itu pernyataan saya. Dan Pak Bahtiar Hamzah nanti kalau izinkan saya, kalau memungkinkan, saya masih punya cita-cita membuat patung kebohongan SMK. Itu cita-cita saya, Pak. Itu saya masih bercita-cita terus untuk membuat itu. Untuk generasi akan datang, janganlah negeri ini dibangun di atas fondasi kebohongan, karena pasti hancur. Oke, saya ingin memberikan contoh sedikit supaya jangan sampai dikatakan bohongan. Saya contoh ini. Kemarin yang angka subsidi Pak dikeluarkan terus 502 triliun. Ya, itu 502 triliun. Angka ini padahal di angka di APBN 2022 itu hanya 14,6 triliun. Angka 502 ini dari mana? Nah begini Pak, di dalam namanya APBN ada namanya subsidi dan dimunculkan sekarang istilah kompensasi. Nah di Undang-Undang BUMN memang bunyinya menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN maka diberikan kompensasi. Tapi kompensasi diwujudkan dalam bentuk subsidi. Kenapa kompensasi itu dilarang? Kan begini, itu namanya non-budgeter, off budget, karena tidak ada dalam APBN. Nah, cara mereka membohongi kita semua adalah dengan membuat dana kompensasi. Nah, karena dana kompensasi itu tidak ada dalam APBN. Istilahnya begini, kalau dana subsidi itu maka ditetapkan jumlahnya berapa, siapa menerima, harganya berapa, maksimum berapa, siapa yang menerima, itu namanya subsidi, dicantumkan dalam APBN. Kalau kompensasi, keluarkan aja semua dulu, nanti kau hitung, kau balik ke sana tagihannya. Itulah kenapa ditagihnya tahun berikutnya. Ini kan melanggar undang-undang Pak. Nggak boleh sama sekali pemerintah membuat utang ke siapapun tanpa persetujuan DPR. Tidak boleh Pak Bahtiar Hamzah, paham? Nggak boleh, gitu loh Pak. Nah ini ratusan triliun bikin utang tanpa persetujuan DPR. Tapi DPR-nya juga kan ya enggak. Nah jadi
istilah subsidi oleh presiden itu adalah kesalahan dan kebohongan, karena itu adalah kompensasi. Di mana kebohongannya? Itu kompensasi. Yang kedua, itu beberapa tahun. Dan di dalamnya bukan BBM, yang paling besar itu subsidi gas LPG, bukan BBM. Nah, cara-cara membohongi seperti ini. Jadi pekerjaan saya paling berat sebenarnya Pak adalah tiap hari, tiap detik itu intip kebohongan apa lagi dibuka yang aku harus buka. Itu tugas saya. Tugas saya tuh ya. Jadi, nah, setiap ini terpaksa saya ini bohong lagi, ini bohong lagi, ini bohong lagi, gitu kan. Nah, contoh umpamanya, saya kasih contoh. Kinerja BUMN dikatakan bagus, ya kan Pak? Dikatakan bagus. Coba lihat, kalau kita lihat itu kan, nah, ada menyatakan utangnya juga kan, jawaban mereka kan utang bagus dong kalau produktif, ya kan, itu kan salah menyatakan. Oke. Mari kita lihat produktifnya di mana. Saya kisah kalau di perusahaan itu kan ada namanya rasio laba per aset, ya kan, itu kan paling rasional. Kan? Maksudnya aset itu kan utang pasti masuk. Rasio laba per aset di 2000 itu pemerintah SBY itu sekitar di atas sekitar 15-20%. Sekarang sekitar 5%. Terus Anda menyatakan utang produktif. Gimana utang produktif? Nah, sama dengan menyatakan utang pemerintah produktif. Kalau utang pemerintah produktif, maka itu kesejahteraan naik, ya kan Pak? Kemudian generasi membaik, ya kan Pak? Terus biaya ekonomi makin murah. Ini semua makin mahal, kok utang dikatakan produktif? Di mana produktifnya? Nah, tapi kan kita selalu pasti dikatakan bodoh. Kalau nggak bodoh datanglah ke kantorku, kita berdebat. Kan kira-kira begitu. Kira-kira jadi seakan-akan kebenaran itu ada di kantor itu, gitu loh. Di ruang ini semuanya orang bodoh semua. Nah, jadi saya ingin menyatakan penutup. Saya katakan kalau penyimpangan ini dibiarkan terus-menerus dan kita diam saja, maka umur negara yang Bapak katakan tadi, kalau baik-baik saja kurang 200 tahun, kalau ada masalah 100 tahun, mudah-mudahan masih sampai 100 tahun. Itu kalau kita diam semua mungkin tidak sampai 100 tahun. Jadi menurut saya teman-teman di sini berteriak, wah, demi panjangnya umur negara. Itu saja tujuan kita, bahwa tidak ada tujuan lain. Negara kita semakin baik, panjang umurnya dan semakin baik. Mudah-mudahan nanti rakyat yang berjoget, tapi pemerintah yang serius untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jangan dibalik rakyat yang menderita di luar, tapi pemerintah yang berjoget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya ada yang apa? Ada yang nggak kebagian joget, jadi nanti kita joget sendiri ya. Kita ke nah ini pakar hukum tata negara yang cadas. Oh, nanti